Ketika dunia belajar dari ilmuwan Islam. Bayangkan sebuah dunia di mana cahaya ilmu pengetahuan hampir padam ketika Eropa masuk ke zaman kegelapan. Perpustakaan terbakar, manuskrip hilang, dan ilmu pengetahuan seakan membeku. Tapi di saat yang sama, di belahan dunia lainnya, cahaya itu justru menyala paling terang. Cahaya itu lahir dari Baghdad, Damaskus, Kairo, Andalus. Dari masjid yang berubah menjadi universitas, dari pasar yang berubah menjadi laboratorium, dari rumah para ilmuwan muslim yang tak pernah tidur karena memburu pengetahuan. Malam-malam panjang penuh dengan tinta hitam yang menodai jari-jari mereka. Disitulah dunia menemukan kembali yang namanya ilmu pengetahuan. Dan ironisnya, hingga hari ini kita masih memakai ilmu mereka. Itu bukan ironis, tapi itu hebatnya. Dan jangan lupa, Ibnu Khaldun, lelaki yang menulis Muqaddimah di era ketika tidak ada yang memahami pola sejarah. Ia merumuskan teori peradaban ekonomi, politik, dan sosiologi. Para ilmuwan barat menyebutnya sebagai Bapak Sosiologi Modern. Konsep asabiyah, solidaritas sosial, dipakai hingga kini untuk membaca dinamika negara dan kelompok masyarakat. Semua kisah ini memberi satu pesan, bahwa dunia modern tidak lahir dari ruang hampa. Ilmu pengetahuan tidak hanya datang dari Yunani, Romawi, atau juga Eropa. Ada babak lain, sebuah babak yang sering diabaikan. Babak ketika ilmuwan muslim menjadi pusat peradaban dunia. Mereka menyalakan obor ilmu ketika dunia lain tertidur. Mereka membangun jembatan pengetahuan yang dilewati generasi setelahnya. Dan hingga saat ini, ilmu yang kita pakai dari algoritma, kamera, kedokteran, bedah, kimia, peta, hingga sosiologi masih memegang jejak tangan para ilmuwan Islam. Dan di masa itu justru pihak non-muslim menyebutnya sebagai The Dark Ages. Ironis ya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ilmuwan Islam berkontribusi pada ilmu dunia? Pertanyaannya adalah, seberapa banyak dunia yang tidak akan kita kenal hari ini tanpa mereka?